Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lambertus Lupikoni. Saya dari Universitas Tribuana Kalawahi, program studi pendidikan guru sekolah dasar, kelas C semester 1. Di sini saya mau menjelaskan beberapa materi untuk memenuhi tugas pengantar pendidikan. Yang pertama, inovasi pendidikan. Yang kedua, merdeka belajar. Yang ketiga, strategi pelibatan keluarga. Yang keempat, strategi pembelajaran campuran. Yang diasuh langsung oleh Bapak dosen Antonius A. Saidban, SPD, MPD. Selamat menyaksikan. Baik, kita masuk di materi yang pertama, yaitu inovasi pendidikan. Inovasi pendidikan. Inovasi pendidikan adalah suatu pembaharuan dalam pendidikan baik menyangkut ide-ide, metode, proyek, dan objek, dan secara kuantitatif berbeda dengan hal-hal sebelumnya. Sengaja diusahakan untuk meningkatkan kemampuan guru dan siswa mencapai tujuan pendidikan dan memecahkan masalah pendidikan. Dalam konteks ini, peran guru akan sangat dibutuhkan. Contoh inovasi pendidikan yang telah berkembang, yang pertama, teknologi dalam pendidikan. Teknologi dapat digunakan untuk menyediakan akses ke sumber daya pendidikan yang lebih luas, memfasilitasi pembelajaran jarak jauh. Yang kedua, pembelajaran berbasis proyek, yaitu mendorong keterlibatan aktif siswa. Yang ketiga, pembelajaran berbasis kompetensi, yaitu siswa diberi kesempatan untuk belajar pada tingkat yang sesuai kemampuan dan minat bakat mereka. Yang keempat, kolaborasi dan pembelajaran sosial. Ini kolaborasi dan pembelajaran sosial melibatkan antara guru, siswa, dan komunitas untuk memperluas pemahaman dan membangun keterampilan sosial. Sasaran inovasi pendidikan. Faktor-faktor utama yang perlu diperhatikan dalam sasaran inovasi pendidikan yaitu yang pertama, guru. Guru sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan pendidikan. Yang kedua, siswa. Siswa sebagai objek utama dalam pendidikan, terutama dalam proses kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga, kurikulum. Kurikulum yang merupakan program pengajaran. Dan yang keempat, fasilitas. Terdapat sarana berupa tas, buku, komputer, dan lain-lain, dan prasarana berupa gedung dan ruangan. Yang kelima, lingkungan sosial masyarakat. Masyarakat secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam pelaksanaan pendidikan. Yang berikut ciri-ciri inovasi pendidikan. 1. Ketika masyarakat atau orang tua mulai sibuk dengan peran keluar sehingga tugas pendidikan anak sebagian geser dari orang tua ke guru atau dari rumah ke sekolah. Yang kedua, terjadi adopsi kata yang ditulis ke instruksi lisan. Yang ketiga, adanya penemuan alat untuk keperluan pencetakan yang mengakibatkan ketersediaan buku yang lebih luas. Yang keempat, adanya ketersediaan alat elektronik yang bermacam-macam seperti radio, TV, telepon, komputer, dan lain-lain. Jadi inovasi pendidikan dengan teknologi tidak dapat dipisahkan. Yang berikut prinsip-prinsip inovasi pendidikan. 1. Inovasi memerlukan analisis berbagai kesempatan yang kemungkinan terbuka. Yang kedua, inovasi sifatnya konseptual dan perseptual. Yang ketiga, inovasi harus dimulai dengan hal-hal yang kecil. Dan yang berikut dampak inovasi pendidikan. Dampak yang pertama yaitu di bidang teknologi dan komunikasi. Yang kedua, di bidang informasi dan komunikasi. Yang ketiga, di bidang sosial dan bidang budaya. Berikut yaitu materi yang kedua, yaitu merdeka belajar. Merdeka belajar merupakan kebebasan di dalam cara berperilaku, berproses, berpikir, berlaku kreatif guna mengembangkan diri setiap individu dengan menentukan nasibnya sendiri. Merdeka belajar juga dimaknai pemberian ruang yang lebih terhadap siswa dengan adanya kesempatan belajar secara nyaman, tenang, dan bebas. 1. Definisi merdeka belajar.
Definisi merdeka belajar adalah konsep pendidikan yang memberikan kebebasan kepada siswa. Yang kedua, prinsip merdeka belajar. Prinsip merdeka belajar meliputi kebebasan, kemandirian, kreativitas, dan kolaborasi. 3 komponen merdeka belajar. Yang pertama, kurikulum fleksibel. Siswa dapat memilih proyek mata pelajaran sesuai minat sendiri. Yang kedua, metode pembelajaran beragam. Siswa memilih mata pelajaran yang lebih efektif. Yang ketiga, penilaian alternatif. Siswa dinilai berdasarkan pencapaian kompetensi mereka. Ada 4 pokok program Merdeka Belajar. Yang pertama, ujian sekolah berstandar nasional atau USBN untuk menilai kompetensi siswa. Yang kedua, ujian nasional atau UN, survei karakter dari kemampuan bernalar menggunakan literasi dan numerasi. Yang ketiga, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, format penyusunan RPP oleh guru untuk memilih, menggunakan dan mengembangkan kegiatan belajar dan asesmen. Yang terakhir 4, peraturan penerimaan peserta didik baru PPDB, bertujuan untuk mengakomodasi ketimpangan akses dalam kualitas di berbagai daerah. Yang berikut landasan terbentuknya Merdeka Belajar. Banyak siswa merasa jenuh dengan pembelajaran yang dimana cara mengajar guru yang terlalu kiler, sehingga berdasarkan kondisi tersebut maka dapat membuat jiwa siswa tertekan dan tidak nyaman. Sehingga dari kemerdekaan belajar yang berbasis kompetensi diperlukan kebebasan dalam berinovasi dan tidak tertekan dengan aturan dan cara mengajar guru yang kiler. Manfaat Merdeka Belajar. Manfaat dari Merdeka Belajar meningkatkan motivasi belajar siswa karena mereka memiliki kebebasan, mengembangkan kemandirian dan tanggung jawab siswa, mendorong kreativitas dan inovasi siswa dalam mengeksplorasi minat dan bakat mereka. Baik, kita lanjut ke materi yang berikut, yaitu materi yang ketiga, strategi pelibatan keluarga. Pelibatan keluarga di satuan pendidikan. Pada tahun-tahun awal, pendidikan anak dianggap penting untuk membangun antara keluarga dan sekolah. Siswa dan guru rata-rata hanya bertemu selama 6 jam per hari, dan waktu lebihnya di rumah bersama keluarganya. Untuk itu, dukungan keluarga dan masyarakat dalam pendidikan dalam pematangan anak sangatlah penting untuk keberhasilannya. Anak-anak yang orang tuanya terlibat dalam proses pendidikan cenderung memiliki nilai-nilai yang baik dan memiliki perilaku yang teratur. Contoh kecil, saat COVID-19 wabah di seluruh dunia, orang tua berperan penting untuk itu. Diadakan kebijakan jarak jauh atau belajar di rumah dengan strategi sebagai berikut. Yang pertama, penyediaan akses bagi orang tua dan keluarga. Itu merancang kurikulum pelibatan keluarga dalam proses pendidikan. Orang tua sendiri menjadi pendamping dan pengajar untuk mengarahkan anaknya belajar saat di rumah. Yang kedua, strategi berkunjung ke rumah siswa. Strategi ini dilaksanakan dengan mengidentifikasi orang tua siswa yang partisipasinya rendah. Strategi ini untuk pengembangan pendidikan siswa secara keseluruhan untuk menciptakan karakter yang baik. Dan yang ketiga, penyediaan pusat layanan komprehensif. Pusat layanan komprehensif memberikan wadah bagi orang tua untuk bisa selalu berkomunikasi dengan sekolah secara mudah dan bisa dilakukan kapan saja. Keterlibatan orang tua menjadi poin paling penting dalam proses belajar mengajar yang baik di rumah, karena orang tua menjadi panutan dan pendamping bagi anak. Yang berikut, strategi pelibatan keluarga dalam pendidikan bertujuan untuk menciptakan kemitraan yang kuat antara sekolah dan keluarga dengan melibatkan orang tua dalam proses pendidikan anak. Anak dapat mendapatkan dukungan yang lebih besar dan meningkatkan kesuksesan akademik mereka. Kita masuk pada materi yang terakhir, yaitu keempat, strategi pembelajaran campuran, blended learning.
Blended learning adalah sebuah kemudahan pembelajaran yang menggabungkan berbagai penyampaian, modul pengajaran dan gaya pembelajaran yang memperkenalkan berbagai pilihan media, dialog antara fasilitator dengan orang yang mendapat pengajaran. Yang berikut strategi pembelajaran secara efektif di era new normal. Ada beberapa metode pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran dalam kelompok kecil, yaitu usaha untuk meningkatkan peranan anak didik secara mandiri dalam melakukan proses pembelajarannya, yaitu mengurangi peranan pendidik dalam proses interaksi edukatif dalam proses mengajar di kelompok kecil. Yang kedua, pembelajaran secara home visit, itu dapat memberikan dampak yang baik pada anak didik. Untuk keberhasilan pembelajaran, ada komunikasi antara keluarga dengan pendidik untuk mengetahui kendala dan hambatan yang dihadapi oleh anak didik. Yang ketiga, pembelajaran secara proyek, di mana anak didik diberikan tugas untuk membuat suatu proyek yang sesuai dengan mata pelajaran yang terkait. Yang keempat, pembelajaran secara online atau menggunakan jaringan. Metode ini digunakan oleh guru dan anak didik dalam memanfaatkan alat telekomunikasi seperti Zoom, WhatsApp Group, Google Meet, dan lain-lain, dan menjalankannya di rumah, sehingga metode ini aman bagi guru dan murid untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang kelima, pembelajaran secara blended learning. Menggunakan dua pendekatan secara online dan tatap muka, kegiatan ini dilakukan secara fleksibel, yaitu dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Blended atau percampuran kombinasi pembelajaran secara harmonis dan ideal. Manfaat yang didapatkan dari materi ini adalah: yang pertama, siswa belajar dengan kecepatannya sendiri. Yang kedua, efektif meningkatkan hasil belajar siswa. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan siswa. Yang keempat, meningkatkan kepuasan belajar siswa dan partisipasi belajar siswa. Sekian dan terima kasih sudah menyaksikan video ini. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.